Tahun 2023 tentunya pemerintah melalui Kementerian Sosial menetapkan aturan-aturan terbaru untuk penyaluran program bantuan seperti PKH dan BPNT. Nah, teman-teman sahabat sosial, mohon maaf yang tidak mengikuti atau memenuhi 6 syarat ini, maka tahun depan bantuannya dipastikan tidak dicairkan. Teman-teman sahabat sosial, tentunya kami akan jelaskan satu demi satu. Silakan disimak informasi ini, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat YouTube, sahabat sosial semuanya. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita akan terus mengabarkan informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah, serta informasi penting dari pusat untuk kita share kembali di channel ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, apalagi yang baru join di channel ini. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Mulai tahun depan 2023, tentunya pemerintah terus menyalurkan beberapa program bantuan sesuai dengan anggaran yang akan ditetapkan di tahun depan. Tentunya ada untuk perlindungan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Beberapa program bantuan dilanjutkan dan akan dicairkan kembali di tahun 2023. Nah, salah satunya program PKH dan BPNT. Program bantuan reguler ini kembali dilanjutkan 2023. Untuk penerima, kuota yang ditetapkan tetap sama, 10 juta KPM untuk PKH, 18,8 juta KPM untuk BPNT, termasuk juga penerima bantuan iuran dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat kategori PBI. Nah, teman-teman sahabat sosial, kami ada merekap 6 syarat yang tidak memenuhi untuk menerima program bantuan di tahun depan. Ingat teman-teman sahabat sosial ya, yang sudah cair di tahun 2022 belum tentu dapat lagi di tahun 2023 karena memang proses verifikasi saat ini lagi dilakukan sampai dengan akhir Desember ini untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama. Kemungkinan besar akan dicairkan kalau tidak bulan Januari maupun nanti di bulan Februari. Jadi teman-teman, silakan saja jangan berkecil hati jika memang nanti tidak memenuhi syarat untuk menerima program bantuan PKH dan BPNT. Kita akan jelaskan satu persatu tentunya. Silakan disimak sampai habis. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, jika terdeteksi atau terindikasi dalam anggota keluarganya ada selaku atau sebagai anggota PNS, kemudian karyawan BUMD, BUMN, ataupun anggota perangkat negara seperti TNI Polri, maka bantuannya tidak akan dicairkan mulai tahun depan, baik itu PKH ataupun BPNT. Jadi teman-teman sahabat sosial, itu harus memenuhi syarat tentunya, karena memang program bantuan Kemensos ini merupakan program bantuan bersyarat. Kemudian poin yang kedua, ini mohon maaf, jika penerima bantuan PKH dan BPNT statusnya sudah meninggal dunia. Nah teman-teman, tentunya saat proses verifikasi dilakukan, jika terindikasi sudah meninggal dunia, maka bantuannya tidak dapat dicairkan karena memang bantuannya tidak bisa diahliwariskan ke anggota yang lainnya. Jika NIK yang terdaftar sudah meninggal dunia, maka akan digantikan dengan KPM cadangan yang lain, hasil validasi data baru. Kemudian poin selanjutnya yang ketiga, nah teman-teman ini penting ya, pada saat proses verifikasi ataupun validasi lapangan oleh setiap pendamping sosial, baik itu oleh dinas sosial, ketika nanti proses verifikasi dilakukan, yaitu tidak ditemukan alamat domisili penerima atau KPM itu sendiri, sehingga bantuannya tentu tidak bisa dicairkan ke alamat
yang dituju sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini penting teman-teman. Ini banyak kasus terjadi di berbagai wilayah. Ketika ada yang pindah domisili namun tidak diupdate data kependudukannya, maka bantuannya tidak bisa dicairkan. Itu penting ya teman-teman. Ketika pindah domisili ke domisili A menuju ke domisili B, maka perlu diupdate data kependudukannya atau minimal dilaporkan ke perangkat daerah setempat. Sehingga nanti terindikasi memang bantuan yang diterima masih bisa disalurkan di tahun depan. Ketika tidak diupdate atau tidak diketahui alamat domisili asalnya, tentunya bantuan tidak bisa dicairkan. Poin selanjutnya, teman-teman sahabat sosial yang keempat. Nah, ini lebih penting lagi untuk penerima PKH tentunya. Jika dalam anggota keluarganya sudah tidak memiliki komponen PKH, maka bantuannya tidak bisa dicairkan. Nah, teman-teman, mulai tahun depan 2023 tentunya masih sama, harus memenuhi komponen-komponen yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH, seperti komponen ibu hamil, komponen pendidikan, komponen anak usia dini atau balita, komponen lanjut usia, dan komponen penyandang disabilitas. Ketika anggota keluarganya sudah tidak memenuhi komponen PKH atau tidak lagi memiliki komponen pendidikan, tidak ada yang memiliki komponen ibu hamil atau usia balita, tentunya bantuannya tidak bisa dicairkan dan akan digantikan dengan anggota KPM cadangan hasil validasi data baru. Jadi teman-teman, semuanya penting dan saling keterkaitan. Untuk data kependudukan, kemudian untuk memenuhi syarat komponen, apalagi untuk yang berpindah domisili, semuanya saling berkesinambungan yang ada dalam kartu keluarganya, sehingga nanti akan dijadikan acuan sebagai penerima bantuan sosial di tahap selanjutnya, baik itu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga maupun tahap keempat untuk proses pencairan PKH ataupun BPNT. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini yang terakhir, jika saat proses verifikasi ke lapangan dilakukan, KPM terindikasi sudah dalam kondisi mampu ataupun golongan menengah ke atas, dilihat dari kondisi rumahnya, kondisi keadaan KPM itu sendiri, baik itu berdasarkan kartu keluarganya. Jika sudah tergolong dalam golongan mampu, maka bantuannya tidak bisa dicairkan. Itu ya teman-teman. Itu pentingnya proses verifikasi dilakukan ke setiap wilayahnya oleh pendamping sosial ataupun melalui dinas sosial setempat. Nah teman-teman, 6 poin penting ini perlu teman-teman ketahui terkait yang tidak memenuhi syarat aturan terbaru dari Kementerian Sosial ini, maka untuk tahap selanjutnya tahun 2023 bantuannya dipastikan tidak akan dicairkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada masalah terkait di data kependudukan? Silakan diupdate dan laporkan ke operator daerah ataupun ke pendamping sosial. Ini penting untuk proses tahap selanjutnya. Ingat teman-teman, bantuan tidak bersifat permanen. Jadi tidak harus mengacu atau bertumpu untuk bantuan yang diterima. Tetap optimis, tahun 2023 kita hadapi tahun penuh tantangan. Terima kasih. Jangan lupa di-share informasi ini. Jangan lupa di-like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.